Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fedi Hartadi dengan NIM 1016012300143. Di sini saya ingin mempresentasikan apa yang telah kelompok saya buat, yaitu contoh-contoh penggunaan atau penerapan algoritma. Yang pertama, pengertian algoritma. Algoritma pertama kali dicetuskan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi dalam sebuah buku yang berjudul Al-Jabr wa'al Muqabla, yang dimana ia dalam buku tersebut mengungkapkan bahwa algoritma terdiri dari dua kata, yaitu algoris dan determinis. Yang dalam pemrograman itu merupakan suatu cara ampuh yang berisi berangkaian langkah-langkah yang tersusun secara akurat atau runtut yang dibuat dengan bantuan komputer untuk menyelesaikan sebuah masalah. Algoritma adalah suatu urutan cara demi cara yang terhingga biasa digunakan dalam penyelesaian suatu permasalahan oleh arah-arahan yang didefinisikan dengan sangat jelas ditemukan oleh Syekh Murlis PhD. Selanjutnya, ciri-ciri algoritma. Ada 5 ciri yang sangat penting menurut Donald Knuth, yaitu yang pertama, keterbatasan atau finiteness. Keterbatasan yaitu suatu algoritma yang akan selesai jika sudah membuat beberapa proses. Dan kedua, kepastian atau definiteness. Kepastian yaitu semua cara algoritma harus dijelaskan dengan tepat dan bukan berarti ganda. Dan ketiga, masukan atau input. Algoritma mempunyai nilai 0 atau lebih, beberapa data, masukan atau input. Dan keempat, keluaran atau output. Algoritma mempunyai nilai 0 atau lebih, beberapa data, hasil keluaran atau output. Dan kelima, ada effectiveness atau efektivitas. Langkah-langkah algoritma harus efektif dan dikerjakan dalam waktu yang wajar. Dan selanjutnya ada struktur dasar algoritma. Algoritma memiliki 3 struktur dasar, yaitu runtunan, pemilihan, dan pengulangan. Struktur tersebut membentuk bangunan sebuah algoritma. Adapun penjelasan mengenai ketiga struktur tersebut, yaitu runtunan atau sequence. Sequence yaitu arahan yang dikerjakan harus sesuai dengan urutan penulisan dengan berurutan. Dan kedua, ada struktur pemilihan atau selection atau penyelesaian kondisi. Dalam penyelesaian kondisi ini, baris setiap program tidak diselesaikan dapat dikerjakan jika suatu program memiliki syarat yang penuh saja. Suatu proses pengujian pengambilan suatu keputusan suatu baris diproses atau tidak merupakan suatu pemilihan suatu program. Dan tiga, ada pengulangan. Pengulangan biasa disebut loop dan loop body, merupakan beberapa bagian algoritma yang berulang atau aksi. Komputer tidak pernah lelah melakukan sesuatu dan itu menjadi salah satu kelebihan dari sistem komputer. Selanjutnya ada penyajian algoritma. Algoritma pada dasarnya terbagi menjadi beberapa bagian berdasarkan pada format penulisannya, yaitu deskriptif. Setiap cara algoritma dijelaskan dengan sebuah kata atau dalam beberapa kalimat saja. Algoritma yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris biasanya bahasa tersebut menggunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk kalimat. Dan kedua, ada pseudocode. Pseudocode terbagi menjadi dua, yaitu pseudo berarti imitasi dan kode atau kode. Bagian itu kita hubungkan dalam arahan yang ditulis dengan bahasa komputer atau dengan kode bahasa pemrograman. Dari penjelasan tadi, pseudocode berarti tiruan atau imitasi dari kode bahasa pemrograman yang apabila diterjemahkan secara bebas. Pseudocode adalah suatu bahasa pemrograman
yang memungkinkan seorang programmer berpikir untuk memecahkan permasalahan tanpa harus memikirkan sintak dari bahasa pemrograman. Yang ketiga ada Flowcar. Flowcar melakukan gambaran prosedur penyelesaian masalah menggunakan struktur bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dengan menggunakan kata-kata. Langkah-langkah ini memiliki kelemahan dan dalam penyusunannya karena algoritma sangat didominasi dengan kata bahasa dalam pembuatannya. Selanjutnya ada contoh penerapan atau penggunaan algoritma. Yang pertama yaitu menyeduh kopi. Langkah pertama, siapkan sebuah gelas yang kosong dan bersih. Selanjutnya, ambil kopi 1 sendok makan, lalu masukkan ke dalam gelas. Lalu tambahkan gula secukupnya, dan juga panaskan air hingga mendidih. Setelah air mendidih, tuangkan air mendidih di dalam gelas. Dan selanjutnya, aduk kurang lebih 1 menit. Setelah diaduk, kopi siap dihidangkan. Selanjutnya, menjumlahkan 2 bilangan. Di sini ada gambaran sebuah Flowcar. Yang pertama, kita mulai, terus masukkan bilangan A, selanjutnya masukkan bilangan B, selanjutnya hasil sama dengan A plus B, selanjutnya tampilkan hasil, dan selesai. Nah, di sini ada pseudocode untuk mencari luas sebuah lingkaran. Algoritma. Yang pertama input atau radius luas 3,14 kali radius pangkat 2. Output sama dengan luas. Selanjutnya penentuan bilangan genap atau ganjil. Pertama, masukkan angka sebagai bilangan bulat. Selanjutnya, simpan nilai sisa bagiannya dalam variabel sisa. Dan juga, jika nilai sisa sama dengan 0, lakukan langkah 4. Selanjutnya, tampilkan genap di layar. Dan jika nilai sisa tidak sama dengan 0, lakukan langkah 6. Selanjutnya, tampilkan ganjil di layar dan selesai. Nah, di sini ada algoritma memasak mie. Yang pertama, masukkan air ke panci, selanjutnya didihkan air di dalam panci. Dan buka kemasan mie instan dengan gunting dan keluarkan mie. Lalu masukkan ke dalam panci yang berisi air mendidih. Selanjutnya, rebus mie dan aduk hingga matang. Dan jika sudah matang, pindahkan mie ke dalam mangkuk. Lalu masukkan bumbu mie instan ke dalam mangkuk. Selanjutnya aduk hingga rata. Dan mie siap untuk disajikan. Nah, di sini ada algoritma cuci piring. Yang pertama, kita siapkan spons. Nah, terus apakah sponnya ada? Jika tidak ada, beli di warung. Dan selanjutnya siapkan sebuah pencuci piring. 8. Selanjutnya, apakah sabun ada? Nah, kalau tidak ada, beli di warung juga. Selanjutnya, taruh piring kotor ke dalam wastafel. Lalu, buka keran air dan basahi piring kotor dengan air. Dan tutup keran air. Lalu, tuangkan sabun ke spons. Dan usapkan spons ke piring yang kotor. Dan buka keran air. Lalu bilas piring yang telah disabun dengan air sampai bersih. Selanjutnya, tutup keran air jika sudah bersih. Dan taruh di samping wastafel. Selanjutnya, tunggu hingga air tiris dan kering. Dan jika sudah kering, pindahkan piring ke dalam rak piring. Dan piring siap untuk digunakan. Nah, sekian presentasi yang saya telah jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tata bahasa atau pengucapan saya yang kurang, mohon dimaafkan. Dan cukup sekian.
Untuk presentasi kali ini saya ucapkan terima kasih.